Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Minyak balam untuk khusyuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah tidak dapat kue kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah dek lapone banyak sambutan. Dek aku ya aku salam 3 kali. Dek aku salam 3 kali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam, ini ucapkan salam 3 kali. Buka dalam Sahih Bukhari. Di tempat lain belum pernah mengucapkan salam 3 kali. Di Pertigo lah salam 3 kali. Sebab apa? Kalau di tempat lain aku salam 3 kali, orang bertanya, apa nih? Mana dalilnya? Tapi di Perti anak-anak santri lah tahu saudara. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kita mengenalkan ke anak-anak awak supaya jangan sampai salah adab, salah tata krama, tak sopan santun kepada orang-orang tua. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak kita, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada orang tua, tidak sayang pada anak kita, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo sayang kepada anak-anak kita, santri-santri awak dari pondok pesantren madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baula. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Jadi ambo kenalkan kepada anak-anak ambo, kepada santri-santri, nan sebelah paling topi kok ketua PD. Kalau tingkat kabupaten PC, kalau tingkat provinsi PD. Kalau yang Aceh itu ketuanya namanya Bapak Doktorandus Haji Sarfi Hutauruk. Sidinge. Kalau yang tingkat provinsi namanya Datuk Gamal Abdul Nasir kok. Kalau yang tingkat kabupaten Kampar namanya Buya Haji Muhammad Abdi LCMA. Bisa diingat? Iko akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Sebenarnya anak-anak awak kau tahu yang sampainya dekat. Nang di sebelah Pak Ketua, Datuk. Datuk itu gelar dari lembaga adat Melayu. Datuk namanya. Bukan asal tua, itu atuk. Sudah selalu dipanggil Upin-Ipin. Atuk, oh atuk. Iko Datuk Gamal Abdul Nasir. Kemudian guru awak sodonya, beliau guru besar di UIN Suska, Profesor Dr. Munzir Hitami, guru besar tafsir. Ambo dulu dosen asisten beliau waktu mengajar di UIN. Dulu belum ambo pensiun dari beliau. Lalu kemudian di belakang beliau
Bapak Polisi mewakili Bapak Kapolres, dan paling tinggi Kapolri, nan di bawah itu tingkat provinsi Kapolda, nan di tingkat Kabupaten Kampar Kapolres, nan paling bawah Kapolsek. Siapa santri tarbiyah Islamiyah yang ingin jadi polisi? Angkat tangan. Suang pun tadi. Mudah-mudahan ada dulu waktu tua awak di Siko, ada suang polisi awak dari Perti. Nah, jadi nanti kalau ada adik-adik di razia, sobi aja ke Pak, mau Perti Pak. Sesudah itu ada pula namanya Ustadz Tatang. Beliau ini dari Komisi Informasi di Pekanbaru. Sesudah itu ada pula dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau, namanya Ustadz Jamal. Sesudah itu Ketua Perti Kabupaten Kampar, Buya Muhammad Abdi LCMA. Ambo angkatan 98, Buya Abdi 96. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Ustadz Somad dengan Buya Abdi? Aduh lah. Ambo 98, beliau 96. Di sebelah Buya Abdi itu adalah Ustadz Samsuatir. Beliau alumni Islamic Center Al Hidayah Kampar dan pegawai di kantor Kementerian Agama. Lalu kemudian Buya Dr. Zulkifli, guru kita semua. Beliau dosen di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, alumni dari IIU International Islamic University. Di dunia ini cuma dua, satu di Islamabad Pakistan, satu di Malaysia. Dulu universitas itu mau dibuka di Indonesia, Pak Harto tak setuju karena bisikan-bisikan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya tawaran itu diambil oleh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Waktu itu dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang kota ngambil besua semuanya. Lagi tengok foto. Di sebelah beliau Iko Bapak Edwin. Jadi seriau Iko penduduk Riau 6,7 juta penduduk Riau. Nggak percaya, hitung surang. Dari 6,7 juta kok awak mengutus sampai uang ke Senayan sebagai wakil awak. Kalau di Amerika namanya senator, kalau di tempat awak namanya DPD. 4 orang yang suara terbanyak seriau. Salah satunya adalah Pak Edwin. Iko uang. Kalau nampak baleho-balehonya, aku luang. Dan di sebelahnya adalah Ustadz Dr. Buya Sahrul Aidi Ma'azad LCMA, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Universitas Al-Bait Yordania, dapat beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Riau. Kenapa Ustadz ingat? Ambo mengajukan tidak dapat. Waktu angko dapet, Ambo masih di Mesir. Ambo WA lah ketua panitianya tuh, Pak, saya dengar kakak-kakak kelas saya dapat, saya apakah bisa? Katanya enggak, sebab itu pengiriman huwal awwalu wal akhir. Itu 6 pertama dan terakhir. Ketuanya itu masih ingin mungkin. Asal diundangnya enggak mau datang. Ambo enggak dendam, cuma ingin. Beliau anggota DPR RI. Dan di sebelah beliau itu namanya Bapak Repol, seangkatan sama Ambo di IAIN. Ambo dulu kuliah di IAIN Suska, waktu itu namanya Susko, diubah uang itu jadi Suska. Padahal dalam bahasa Arab antara op dengan ka, tidak usah kita bahas, nanti kajian tahsin aja. Beliau angkatan 96, Ambo pun 96 sebelum Ambo ke Mesir. Bapak Repol wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Adapun yang ibu-ibu yang perempuan, Ambo tidak bisa jolehkan satu-satu. Beko kalau Ambo jolehkan, ditonton video kode bini Ambo di rumah. Beko ditanya, kok kenal abang katanya?
Tapi di siko ada ibu PJ mewakili bapak PJ, ibu PJ Sekda, ada ibu camat, ada ibu Miss Harti. Bu Miss Harti kok anak dari almarhumah ibu Dr. Maimanah Umar. Ibu Miss Harti adalah senator awak. Jadi kalau senator dari Riau kompe ulang, nando ulang koperti. Nanti boko. Allahu Akbar. Mungkin Nanggola itu perti juga, cuma tak tahun-tahun tahunan. Tidak jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin Ambo sampaikan kini adalah perti ini ormas yang luar biasa, sampai menjadi menteri-menteri orang-orang perti. Anggota dewan tak usah dihitung lagi. Bagaimana supaya perti ke depan bisa seperti masa lalu, hebat lagi, maka kita mesti menengok langkah ulama dulu. Apa langkah ulama waktu mendirikan Perti? Yang pertama, Perti bukan ormasnya dulu, bukan yayasannya dulu, bukan anggota dewannya dulu, bukan menterinya dulu, tapi Perti adalah berawal dari sekolah, madrasah, pesantren. Pertama, Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Canduang 1925. Yang pertama MTI Jahu. Yang ketiga MTI Syekh Abbas Padang Laweh. Yang keempat MTI Batu Hampar. Bisa diingat? Tapi ada satu kekurangan orang yang menyebutkan sejarah ini. Ada yang tua, bukan di Sumatera Barat. 1926 MTI Tanjung Beulah. Dari mana Ustaz tahu? Kan ada tulis di atas. Nampak? So kalau ditanya orang, Perti itu bukan ormas baru berdiri pondok, bukan. Pondoknya dulu. Jadi kalau mau Perti hebat, sehebat apapun pengurus Perti, sehebat apapun kantor Perti, sehebat apapun jas pengurus Perti, kalau pondoknya tidak hebat, jangan pernah bermimpi Perti menjadi hebat. Maka mesti hebat itu pondok. Jangan tepuk tangan dulu, sebab masih banyak lagi yang akan ditanya. Maka mulai dari sekarang, mulailah kita menata pondok-pondok Perti. Sekarang kenapa orang bingung menghadapi medsos, menghadapi ustadz-ustadz yang ada di YouTube? Karena anaknya tidak belajar di pondok Perti. Kalau belajarnya di pondok Perti, tidak akan masalah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Motor saya begini. Ambo kadang kalau tausiah kok terlalu kuat, kadang mobil yang sensornya aku 20 kali. Ambo sebenarnya bisa tausiah. Ambo ceramah dengan suara lembut tuh bisa. Kita mesti memajukan Perti. Perti ini adalah konsep kita. Itu hasil aku ya. Awalnya makan gelopong terus satu mangkuk. Suawa enggak kau ya. Jadi Perti kok modal utama dasar bangunannya adalah pesantren. Jadi kalau mau Perti ini bangkit, masukkan anak ke pesantren Perti. Siap masukkan anak pesantren Perti? Bunyinya macam bunda siap. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Iko kemanakan ambo, anak abang ambo sedang di rumah. Kenapa? Karena dia bercokak dua ayahnya. Kenapa bercokak? Celana ayahnya digunting sodonya. Ayahnya mengamuk. Celana ku ampun memboli, kenapa angko tahu? Ma asfalla ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi yang mau tanya, kemanakan waang anak kemanakan? Kemanakan waang kau di pondok Perti? Indah. Itulah masalahnya. Kalau di Pertinya sekolah lah selesai masalah. Memang ada hadis ma asfalal ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki kau memang masuk neraka.
Tapi ada hadis lain, Abu Bakar Siddiq kaki celananya juga berlebih, melapornya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kaki jubah hamba kau cenderung apa? Kata Nabi, talasta minal khuyala, wa anda apa-apa, sebab kalau yang panjang itu sombong baru masuk neraka, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Hadis itu bukan diambil pemahaman dari satu hadis, iko hadis digabungkan jadi satu, dikaji, namanya maudhu'i. Itulah yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Dari maudhu'i iko barulah diambil kesimpulan, walaupun lewat mata kaki, kalau indak sombong indak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata siapa? Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Kata siapa? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Andailah anak waang masuk di perti, ndak abihlah kaki celana pakmu. Bapak yang nalu datang apa-apa ku mahambo, umurnya lah 80 tahun, istri lah meninggal, menangi, apa nafak tangikan pak, anak ambo Ustadz ada 2 orang, deh apa anak nan 2 orang tuh, ambo maulid dibid'ahkannya, ambo berzikir tahlil dibid'ahkannya, ambo membaca yasin dibid'ahkannya. Sodona nambo buwe kok bid'ah Ustaz. Ambo tanya, anak apa tuh dulu di pesantren? Indah Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Awak umur 80 tahun, awak membawainnya makan, awak membelikannya baju, lah awak tua, awak lebih bid'ah kan? Ibu cerita bubur joleh. Musibah itu. Coba kalau anaknya tadi masuk ke pesantren, ambo tanya, anak bapak tamat pesantren? Indah. Kalau anaknya tamat pesantren, maksud ambo 2 gondangnya. Kalau indah anaknya tuh bawa ke rumah ambo nan datang ke rumahnya. Tapi ambo ke rumahnya bisa mau makan situ. Seandainya Pak tuh menjawab, anak saya pesantren Pak Ustaz, pesantren Perti, iya Pak Ustaz, dek apunya gini, bubahnya Ustaz, ambo akan datang ke rumahnya, ambo bawakan kitab, ambo tunjukkan masalah membaca yasin, tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat yasin iko dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Susah mati, bacakan yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, laki yang mula mati. Apa hukumnya dibaca bersama-sama? Kau Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Wa amma qiraatul idarati, adapun membaca Quran secara bersama-sama, mustahabun, hukumnya dianjurkan, kata Imam Nawawi. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bihi, indah apa-apa. Indah apa-apa berarti boleh. Apa kata Imam Al-Buhuti? Kalau bacaan tajwidnya sama, mubah. Kalau bacaan tajwidnya tidak sama, makruh. Sebab apa? Sebab kalau bacaan tajwidnya tidak sama, nandak tahu tajwid, tidak tahunya salah. Sebab membaca bersama-sama. Turjaun, fayakun, nggak tahu tunjuknya salah. Apa mau dikata? Anak apa iko indah taman pesantren? Kamu tanya, anak apa nan 2 orang menyalah-nyalahkan apa, membid'ah-bid'ahkan apa kok ikut pesantren? Indah Pak Ustaz, sekolahnya umum, lama bertemono. Bagaimana cara menghibur apa aku? Akhirnya ambo dapat ilham. Pak, seandainya anak apa kok mabuk, sakau, narkoba, pakai ganja, apa susah kak? Susah tak arti apa? Susah Ustaz. Kini anak apa kalau sembahyang kan? Iyo. Ke masjidnya kan? Iyo. Apa kan cuma dibid'ahkannya kan? Iyo. Apa pilih mana? Anak apa sembahyang dengan anak apa mabuk sakau?
biarlah sembahyang ya Pak Ustaz. Enggak apa-apa dibid'ahkan ya Pak. Tidak Pak Ustaz. Tapi ambo masuk surga kan Pak Ustaz? Masuk Pak Ustaz. Insya Allah Pak masuk surga. Dan surga anak ambo itu memang surga khusus untuk inyo sama guru sama bininya aja Pak. Sebab uang kau tukang kapling surga. Surga nan seluas-luas itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Seluas langit dan bumi. Adik kaplingnya yang masuk surga itu cuma 3. Inyo, bininya, gurunya. Jadi kunci pertama kalau kita mau selamat adalah masukkan anak ke pesantren Perti. Segera daftarkan anak Anda ke pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Brula sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong nanti, kirimkan ke WA Ambo, akan Ambo upload ke Instagram Ambo yang followernya 8 juta. Maksudnya yang belum follow lah. Pesantren itu dasar utama Perti itu pesantren. Jadi kalau ada orang saya mau memajukan Perti dengan menjadi anggota legislatif bisa, tapi bukan yang utama. Saya mau memajukan Perti, saya mau menyumbangkan gedung yang megah mewah, bisa, tapi bukan yang utama. Sebab jamaah ini tertarik berkembang pesat besar, akidahnya selamat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tarekatnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Itu hanya bisa dipahami orang pesantren. Ambo Pak Ustaz enggak pesantren. Ibu, bapak yang tidak tamat pesantren, tidak usah mendaftar lagi. Sebab tidak akan diterima di MTI Tanjung Brula. Cukup anak-anaknya saja. Adapun bapak ibunya untuk menebus masa lalu, maka supportlah pembangunan. Itu semennya belum selesai. Mudah-mudahan diakui sebagai alumni MTI, walaupun tidak dalam rapor, tidak dalam nilai, tapi dalam amal jariahnya mengalir insya Allah. Amin. Ambo dulu tidak masuk pesantren MTI Bu ya. Ambo tidak dididik di pondok Bu ya. Ambo tidak di madrasah tarbiyah Islamiyah Bu ya. Ambo sakit hati, maka anak Ambo mesti masuk. Jadi nanti tolong dibuat klasifikasi pondok Perti, pondok berafiliasi ke Perti, pondok orang Perti. Pesantren Darussalam Batu Beswe yang kinilah pindah ke Kabul, itu Perti. Sebab itu adalah Syekh Abdul Buya Alaidin, anak dari Buya Aidarus, anak dari Syekh Abdul Ghani Al-Tampani, itu Perti. Pesantren Al-Munawwarah itu Perti. Kalau pindah menyebut Perti, awak mesti tahu, maka ikut dibuatkan pesantren Perti, pesantren berafiliasi ke Perti, pesantren ulang Perti, di share di grup-grup awak. Lalu kemudian pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dipimpin oleh Buya Ahmad Junaidi. Ustaz kok tahu? Iko bangnya di situ. Kenapa enggak Ustaz kenalkan tadi? Nyendak di hati. Kenapa nyendak di hati? Mana mau tahu? Awak mulia di hadapan Allah, bukan di awak di hati. Boleh jadi walaupun nan ceramah kini konan paling tinggi dan dimuliakan orang, disobek Buya Abdi tadi, Abdul Somad ini dijemput pakai jet pribadi, wasonya mau naik lawan. Yang di atas kau belum tentu lebih mulia daripada di bawah. Boleh jadi ampunan di atas kau masuk surga berkat doa uang-uang nanadonan di bawah. Betul? Betul pula kau. Wong Perti kau jujur-jujur, tulus-tulus, ikhlas-ikhlas. Maka yang punya tanah wakaf, kalau ingin membangun Perti, serahkan. Habis selesai acara kok, datang menghadap ke Buya Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum Buya. Perti kalau mau maju pondok mesti banyak. Iko tanah wakaf ambo 10 hektar, dan iko 5 hektar untuk pondok, iko 5 hektar kebun sawit untuk biaya operasional. Amin. Amin. Itu nan sawit iko ambo wakafkan dia. Punya siapa? Enggak tahu.
Alhamdulillah. Waktu covid potang, ambo 6 bulan nggak kolo dari Pekanbaru. Online sudah acara. Di apa takwik cucu hidung, swab. Jadi ambo di rumah. Ambo datanglah ke kawan-kawan ambo. Selama iko awak tausiah di tanah lapang, kini awak hendak tausiah tanah lapang. Contoh apa? Kita sisir Pekanbaru, rumah-rumah orang kaya, tunjukkan kamu, awak akan datang. Dari mulai ujung topi Sungai Siak sampai ke Simpang Tigo, sodo rumah orang kaya kami masuk. Kalau ada rumah bapak ibu yang hendak, berarti tidak masuk dalam rumah orang kaya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Ustaz Abdul Somad. Sekarang tidak membawa nama pribadi. Ini adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah-tanah serahkan. Ini akan mengalir amal jariah. Rumah Bapak yang besar tinggal, mobil Bapak yang besar tinggal, bini Bapak yang besar tinggal. Yang amal jariah itulah. Kami datang. Yang pertama kami datang yang foto, yang kira-kira tidak lama lagi hidupnya. Alhamdulillah. Diakatkanlah saksinya kok. Kemana pergi saksi? Dia balik. Ini bersaksi. Ambo serahkan tanah ambo iko kepada Ustaz Somad. Disaksikan. Allahu Akbar. Difotolah masuk ke Instagram. Habis itu kami teleponlah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yo, iko tanah kolah diwakafkan ke Ustaz Somad. Coba tolong cek Pak. Iko tanah bermasalah ya. Telepon balik Pak Haji. Pak Haji, rupanya tanah potang itu bermasalah. Dek mau masalah, itu lama aku ambil wakaf kan kemudian. Jadi memang kalau masalah suka duka menimo tanah wakaf. Aduh datang suang lagi, dibukakannya peta 2 hektar. Manonan buaya ndak tunjuk. Aduh Allah. Ondak di atas, ondak di bawah, ondak di tengah, ondak utara, ondak selatan, ondak timur, ondak barat. Tunjuk. Atau nggak tunjuk? Apa payahnya menunjuk kan? Kok ketemu? Esok datang kami ke situ. Pemuda Pancasila lah bersusun. Rupanya tanah itu bermasalah. Memang kalau awak ustaz bermasalah, rupanya masalah ajulan dan bersuara awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya tanah kasih tanah ke Perti. Insya Allah tidak akan milik pribadi, itu akan menjadi milik Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kok siapa dulu nama wakafkan tanah kok 1926? Lah meninggal uangnya 1926. Inilah tahun 2023, 3 tahun lagi 100 tahun MTI Tanjung Baula. Awak akan buat peringatan 1 abad MTI Tanjung Baula. Tapi kami menjemput Ustaz Somad nanti ceramah contoh apa? Ambo kok Ustaz yang datang tidak dijemput, balik tidak diantar. Dari dulu sampai kini. Datang suang, balik suang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi untuk Perti, ambo yakin dan percaya kalau ceramah ambo kau didongeng oleh uang Perti, diwakafkannya tanahnya, mengalirlah pahalanya. Ambo sedikit banyak dapat juga. Bapak Ibu setuju? Ini bunyinya enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak anggota dewan, bangunkan kelas, bangunkan asrama. Lah ada daftarnya, coba tengok ada tadi nampak ambo baleho yang sudah dibangunkan rusunawa, asrama, kelas, ada baca. Bapak DPD, Ibu DPD, perjuangkan. Bapak-bapak ibu yang duitnya banyak, ibu-ibu banyak duit, cincin, gelang, rantai, subang, anting, serahkan ke PT. Untuk aku disimpan banyak-banyak. Ibu nanti meninggal, diambil dia apa? Untuk modal? Astagfirullah. Nggak boleh lewat surga. Cincin golang rantai ibu itu kalau ibu meninggal diambil apa kok? Untuk membuat kebun sawit. Sesudah hasil tahunya begini lagi. Untuk aku ditinggalkan banyak-banyak. Betul. Iko saudara kita di Palestina sedang, masya Allah, tabarakallah, minta ambo santri sampai uang. Maju ke muka. Sampai uang, enggak banyak-banyak.
Sampai uang pegang ujung sorban Ustaz Somad kok berkeliling untuk mengumpulkan dana ke Palestina, bukan untuk Ustaz Somad. Sampai uang. Yang kotak kok naik ke atas, banyak ikan-ikan godang di atas. Ikan hiu. Kalau di bawah kok ikan-ikan pantau aja nampak. Jalan ke apa-apa. Ke ibu-ibu kau dulu. Apa kau ndak ada bawa duit? Ibu kau bawa duit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidillah bi ahlil bairi ya Allah. Nah, habis satu selawat. Sekarang selawat yang kedua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, habis selawat kedua. Ini masuk selawat ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup lagi ya, bersalawat. Kalau mau membangkitkan Perdi, membangun Perdi, memajukan Perdi, maka ikutlah langkah-langkah ulama Perdi zaman silam. Dengan apa? Membangun pesantren, menghidupkan pesantren, memajukan pesantren. Karena basic dasar fondasi Perdi adalah pesantren. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Menghalau setan. Setan dah mulai datang. Jangan bersedekah tanah, jangan wakafkan. Bertakbir awak. Nanti mana tahu balik dari sikok. Ambo rencana 2 hektar kebun sawit Ambo akan Ambo wakafkan ke Perdi. Datang kawan semula. Janganlah, mereka diambil dari uang Perdi. Allah Akbar. Itu cara mengusir setan. Tak mempan takbir ayat kursi. Tak mempan ayat kursi, pukulkan kursi dulu ya. Setuju? Oh, setuju pula. Yang kedua, kalau mau membangkitkan kembali Perdi seperti nostalgia masa lalu, maka uang Perdi mesti bertasawuf. Di pesantren hafal Quran, di pesantren hafal hadis, di pesantren hafal arud kawafi, di pesantren hafal Alfiyah Ibnu Malik, di pesantren hafal fikih. Otaknya cerdas tapi hatinya keras, ego. Maka melembutkan hati, bertasawuf. Maka tidak ada ini di ormas yang lain, hanya ada di Perdi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsabandi. Itu tak ada.
Carilah ormas lain. Oh, NU ada Pak Ustaz? NU namanya Jatman, Jam'iyah Ahlud Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Tarekatnya ompe puluh ompe. Tarekat Darqawiyah, Tarekat Idrisiyah, Tarekat Safariyah, Tarekat Syaziliyah. Tapi kalau Petri, tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Maka orang Perti yang berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Sunni, belum bersuluk, belum diakui Perti. Orang Perti wajib bersuluk. Siap? Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, dia tidak mengajak awak bersuluk. Nanti Ambo akan mengadakan suluk akbar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siap? Nanti. Kenapa Ustaz belum buat sampai sekarang? Ambo masih menunggu kesiapan Buya Muhammad Abdi, mursyid sekaligus ketua PC Perti Kabupaten Kampar. Begitu beliau siap, saya akan kosongkan 10 hari. Ingat janji Ambo. Kalau Ambo kosongkan 10 hari untuk Ambo bersuluk, Bapak Ibu siap ikut? Untuk apa bersuluk? Ustaz Somad, orang bersuluk tidak ada membaca Quran. Jadi kalau begitu orang Naqsyabandiyah tidak membaca Quran. Bersuluk bukan untuk baca Quran. Kalau untuk baca Quran, bagi datang ke Masjid Ar-Rahman, ngaji sama Ustaz juri musabaqah tilawatil Quran, memperbaiki tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Orang Naqsyabandi nggak ada sholat sunat. Sebab orang bersuluk bukan memperbanyak sholat sunat taubat iyo, tapi suluk adalah menancapkan, memasangkan, menghunjamkan, menyusupkan Allah ke dalam qalb itu. Jadi jangan orang salah paham. Apa tuh orang Perti Naqsyabandi bersuluk tak ada membaca Quran? Suluk bukan untuk baca Quran. Baca Quran di luar suluk. Di saat suluk itu adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan, mengikatkan, mengkobekkan, memasukkan Allah ke dalam kalbu tangkai jantung. Supaya apa? Supaya dimanapun awak, kapapun awak tetap ingat. Banyak kini orang menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulutnya nyebut subhanallah, kalbunya tak ingat Allah. Mulut subhanallah, hati ingat gaji 3 boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulutnya menyebut alhamdulillah, hatinya enggak ingat Allah, ingat sawit, namanya zikir berondol. Betul. Maka bersuluk adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan. Ibarat laptop awak, laptop kau belum ada antivirusnya, maka mesti disetapkan. Itulah yang ditalkinkan ke telinga mursyid, menalkin ke telinga awak, la ilaha illallah. Sudah itu terpasang lahnya di dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman, toga Allah wa qu'udan, duduk Allah wa ala junubihim, waktu berbaringnya pun Allah sampai akhirnya andai awak masuk ke ruang ICU koma, matinya insya Allah dalam la ilaha Allah. Ini tidak bisa diceritakan, ini mesti bersuluk. Lam ya'rif man lam yadhuq, orang yang tak pernah. Oh balik sobat nombor yang satu lagi. Tengoklah uang Perti kalau bersama-sama dalam hitungan menit terkumpul duit 4 kotak untuk kita kirimkan ke Palestina insya Allah. Tak ada yang sulit kalau kita berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, berjamaah pesantren. Tapi orang yang di pesantren ini hatinya keras, sombong dengan fikihnya. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, hadatsana fulan, akhbarana fulan, nabba'ana fulan. Tapi kalau nyebut tasawuf, ini lebih banyak menunduk. Sebab apa? Yang dipandang adalah hal. Tapi berzikir tidak bisa kalau tidak berguru.
Ambo menyampaikan tausiah di Jalan Sudirman, di sekolah perawat bidan kesehatan. Selesai acara datang ibu-ibu membawa tasbih kayu. Sholat, saya mau bertanya 4 mata. Kata Ambo 3 pun bisa. Apa masalahnya? Kenapa ibu tidak tanya tadi waktu di aula? Saya malu Pak Ustadz, banyak orang. Saya mau berdua. 2 tak bisa Bu, jadi fitnah nanti. Mesti ada 3 orang. Kalau 5 orang itu saksi 2 orang, Pak Kuasa 1 bahaya. Apa masalahnya Bu? Saya nih Pak Ustadz ikut majelis zikir. Terus setelah saya berzikir, semua yang ada di balik tembok saya bisa nampak. Kalau saya bawa mobil ke Sumatera Barat, mobil apa yang di balik gunung saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Comel pula Bu. Saya tanya ibu, ibu jawab dengan jujur ya. Iya Pak Ustadz, jangan bohong. Iya. Setelah ibu berzikir nampak yang macam-macam nih, makin ingat Allah tuh makin lupa. Terus terang saya makin lupa Pak Ustadz. Saya hanya sibuk ingin menengok apa yang ada di balik ini. Ibu sedang mengalami kasyaf, tapi bukan kasyaf ilahi. Itu namanya kasyaf syaitan. Siapa guru ibu? Saya tak berguru Pak Ustadz. Man la syaikha lahu fasyaitan syaikh. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kelebihan tarekat Naqsabandiyah Verdi, dia berguru. Kalau sudah berguru, datang macam-macam. Ini bertanya ke gurunya, Buya, yo, sesudah hamba balik bersuluk 10 hari potang, yo, nampak ambo cahaya Buya. Di mana cahaya itu? Di dalam kamarmu. Jam 2 malam nampak ambo terang. Setengah badan bini ambo bercahaya. Bini Waang sedang memeriksa handphone Waang. Antinglah bercahaya. Nggak mudah dia tertipu. Kenapa? Karena dia berguru, ada mursyidnya. Ustadz, saya udah bosan ngaji fikih sama Ustadz. Saya mau ngaji tasawuf, saya mau berzikir. Rumah Waang di mana? Rumah saya di Kabupaten Kampar Pak Ustadz. Saya datang ke Buya Abdi, minta talqin zikir kayaknya. Saya di Rokan Hulu Pak Ustadz. Saya datang ke Buya Alaidin, minta zikir. Sebab apa? Sebab uang iko bersanad sampai kepada Sayyidina Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko kelebihan Verdi. Nggak bisa awak berzikir suang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang akulah Khidir. Berapa banyak gini orang mengaku jumpa Khidir. Kamu potong? Kamu buat video pendek. Alhamdulillah sudah berjumpa dengan Khidir. Ada namanya Pak Khidir. Mengaku berjumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun didatangi contoh itu waktunya sedang berzikir. Waktunya berzikir di Masjid Baghdad. La ilaha illallah. Datang. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua yang haram halal bagimu. Semua dosamu yang sekarang yang akan datang sudah kuampunkan. Apa yang dilakukan si Abdul Qadir Jilani? Dia baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, meludahnya ke sebelah kiri. Sebab apa? Dia tahu bahwa itu setan. Dia akunya tahu setan. Sebab dia mengenal syariah. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Awak sejalan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Maka tidak ada orang Verdi yang selesai. Mana ada istilah di Verdi orang tidak sembahyang, di tempat lain mungkin. Kenapa Ustaz orang tidak pernah sembahyang? Ini sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang Jumatnya di mana? Masjidil Haram. Kalau di Kampar sembahyang Jumat jam 2 boleh 30, Masjidil Haram baru jam 8.30. Sembahyang apa yang Islam? Sembahyang duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermursyid berguru, anaknya lahir, nyatanya, Buya, siapa yang cocok namu anak ambo kau? Dia selalu bertanya ke mursyid. Boilah namu anak Waang Abdul Somad. Kini Waang tidak ada bertanya ke guru. Namu anak dibuat namu suang. Namu laki, namu bini, tambah-tambahkan. Namu ilmunya cocok lagi. Namu laki
Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf namanya. Apa nama-nama kok? Tapi kalau nyoba guru umbenau. Iko kami nak pindah rumah guru. Aku jauh supaya rumahku tidak diganggu hantu setan. Maka tuan guru pun datang. Iko kami kau nak membuka kebun gota. Aku jauh supaya kebun gota kau tidak diganggu gajah, tidak diganggu imau, tidak diganggu buayo. Maka datanglah orang menyembelih kambing. Datang tuan mursyid menengok uang. Apa kalian sembelih kambing di tanah itu? Supaya waktu membakar hutan itu apinya tidak berjalan kemana-mana. Maka diminta kepada hai segala hantu jembalang tanah, mambang laut, mambang bumi, jago lah ikut kepala kambing. Kata tuan guru, tuan mursyid, darahnya saja yang dimasukkan ke lubang. Kepalanya bawa balik ke rumah digulai. Itulah asal muasal kemana-mana acara Ustadz Somad kalau diundang pasti kepala kambing. Kelulu kepala kambing untuk hantu. Siapa yang bisa mengusir hantu? Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Segala hantu lari. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha di hantu semua. Dimakan gulai kambing tadi, susah dimakan, berkunang-kunang. Disangka diganggu hantu, rupanya kolesterol naik. Kalau tersinggung undangan ceramah, kenapa condong ceramah Ustaz Somad kok ke Diambo? Jangan menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad kok satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung undangan ceramahmu, balik meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Oh, takut orang kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingin pindah rumah, bertanya ke mursyid. Anak lahir, bertanya ke mursyid. Bini lama melahirkan anak, bertanya ke mursyid. Anak lambek jodoh, bertanya ke mursyid. Sampai memotongkan ayamnya pun mursyid. Sampai pada puncaknya, ompek boleh Februari 2020 ompek. Manonan dicoblos pun bertanya ke boleh. Boleh. Kita mesti punya data. Berapa jamaah awak? Berapa nana bersuluk? Jangan sampai susu punya sapi tapi kambing punya nama. Susu apa? Susu kambing padahal punya. Paham? Apanya paham? Masyarakat awak uang perti, ayahnya uang perti, amaknya uang perti, tapi suaranya diambil uang lain, semangka luar hijau dalam merah. Paham? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka uang bongi kamu. Sebab apa? Sebab ambo bicara masalah politik. Kenapa Ustaz Somad bicara politik? Karena Perti tidak bisa dilepaskan dari politik. Walaupun Perti tidak Nah, pertama kalau mau membangun Perti, pesantren. Yang kedua, bersuluk. Yang ketiga, politik. Ambo mensokong, mensupport uang Perti yang memperjuangkan Perti di politik. DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Karena kita diajarkan dalam Perti mesti peduli kepada politik. Tapi ambo tidak terjun ke politik praktis. Ambo tidak masuk ke politik. Tapi insya Allah dalam 1-2 hari kok masih ada orang yang percaya kamu kalau ambo share foto, video segala macam. Sebab apa? Ambo tidak ada kepentingan politik. Ambo tidak ingin jadi apapun. Ambo sampai mati tetap jadi ustaz. Amin. Tapi uang-uang Perti yang memperjuangkan pesantren, yang memperjuangkan tarekat, wajib awak tolong. Betul? Setuju? 14 Februari 2024. Jangan sampai tidak pergi ke tempat pencoblosan. Andai ada orang mengasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang dicoblos tetap orang Perti. Setuju? Setuju. Tapi ambola disumpahnya Buya. Tadi pagi habis main subuh
disumpahnya, wallahi, tallahi, billahi, yang pilih uang lain, ambil duitnya, jangan coblosnya, coblos uang Perti. Sumpah tadi, puasa 3 hari. Siap? Banyak lu uang siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi yang yakin dan percaya, uang Perti kalau dibuat amplop 50.000 tidak akan bergeming. Betul? 50.000 tidak bergeming. 5 juta pel kecil, 500 juta telepon ambo. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Iku ada uang anak membawa 50 juta. Haram. Awak bagi 2 Bu ya. Beko kami bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqh Daulah? Ketika kita mencoblos kertas, saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Cetakan Darus Syuruk, sampulnya warna hijau tua, ambo boli di Mesir, Kairo. Ketika kita sedang mencoblos gambar, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Ambo bersaksi, ulang iko layak menjadi wakil ambo. Maka dosa besar di antara dosa besar. 1. Syirik. Ada uang kampanye yang syirik? Enggak. 2. Durhaka kepada orang tua. Insya Allah awak enggak durhaka. Tapi yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian bal. Hati-hati, sampai boleh Februari 2024 jangan mencoblos memberi kesaksian palsu. Kalau mau Perti tetap jaya, 3 dasar pilar utama, 3 tungku sejarangan. 1. Pesantren. 2. Lembutkan hati dengan bersuluk tarekat Naksabandia. Ke atas politik. Pilih pemimpin yang baik, adil dan amanah. Siap? Nanti kalau ditanya orang, siapa yang acara dalam pelantikan Perti, Perwati, PKM, TI? Ambola lamo ikut Perti kok. Nggak tahu ambo Perti itu mau anasnya apa. Bau kini tahu punya Perwati. Perti, Perwati, untuk anak mudanya kok, untuk ibu-ibunya kok, untuk laki-lakinya kok. Semangat luar biasa. Apapun masalah-masalah keagamaan nanti akan dibahas. Ambo amat sangat berbahagia dan bangga dengan sudinya Buya Muhammad Abdi tampil sebagai ketua PJ Perti Kabupaten Kampar. Insya Allah keilmuan-keilmuan yang bersifat kitab kuning lah di kepalanya sadonya itu nanti akan keluarlah fatwa-fatwa yang brilian menjadi jawaban buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang mau mulai jam 4:30, kini dah 5:30. Jadi yang mau togak kok Allah 1 jam. Kalau mau tambah sejam lagi ibu siap? Bapak siap? Ambo enggak siap? Ambo sesudah itu akan ke Kabupaten Kampar bersama Pak Repol. Itu maka soban tadi yang mau serahkan sebab soban aku berubah warna kuning. Kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat ambo sampaikan. Banyak kata-kata ambo tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Ambo minta 1 orang santri dari MTI Tanjung Boula untuk ambo tanya bapo yang ambo sampaikan tadi. Angkat tangan suang dari kata. Tidak ada siap laki-laki yang perempuan boleh. Spiderman pula siap. Suang naik kata. Ambo tanya apa yang disampaikan Ustaz Somad nanti gue tadi. Naik kata. Tidak ada laki-laki perempuan. Tidak ada perempuan laki-laki. Jangan anak gadis lain pula pertanyaan namun maju adik-adik kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Ambo tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.